ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, as'adakumullah hayatakum. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di minggu terakhir bulan Sya'ban. Berarti kedatangan bulan Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi. Bulan yang sama-sama kita nantikan akan segera hadir, memasuki masa-masa kehidupan kita dengan beragam amal-amal soleh dan berlipat gandanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya tamu agung, kita sambut Ramadan dengan sambutan yang hangat penuh dengan persiapan. Sudah sepatutnya kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita, bukan hura-hura. Datangnya bulan Ramadan dan kita masih diberikan kesempatan berada di dalamnya, berarti adanya kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan ibadah sebagai wujud pencapaian agar meningkatnya iman dan takwa kepada Allah. Sebab takwa inilah yang menjadi tujuan utama diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu, dan di bulan itu pula dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan di bulan itu pula ada satu malam yang mulia, yakni Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan pada malam itu, maka dia terhalang dari rahmat Allah. Hadis riwayat Nasai.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, adapun persiapan yang perlu kita lakukan menjelang tibanya bulan agung ini adalah yang pertama, persiapan jiwa. Kita bersihkan hati kita dari kerak-kerak yang mengotorinya. Kita sambut dengan hati yang bening lagi suci. Kita mantapkan hati dan jiwa bahwa puasa dan rangkaian ibadah di dalamnya yang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah. Jangan sampai ternoda sedikit pun oleh motif dan tujuan kepada selain Allah. Kita latih diri ini untuk terbiasa menjadikan Allah sebagai tujuan dari tiap rangkaian ibadah, tak kecuali ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai terbesit di hati, aku puasa untuk berdiet, aku puasa karena tidak enak dengan tetangga, dengan seseorang dan dengan teman-teman kerja lainnya. Aku puasa karena ikut-ikutan keluarga di rumah dan sebagainya. Kesalahan dalam menata niat dan hati mengakibatkan amal soleh yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Yahya bin Mu'az berkata, saqamul jasadi bil auja' wa saqamul qulubi biz zunub. Fakama la yajidul jasadu ladzata at-ta'ami inda saqamihi, fakadzalikal qalbu la yajidu halawatul ibadati ma'az zunub. Jasad kita sakit karena penyakit, sedangkan hati sakit karena dosa. Sebagaimana jasad tidak dapat merasakan lezatnya makanan ketika sakit, begitu juga dengan hati. Ia tidak mampu merasakan nikmatnya ibadah karena banyaknya dosa. Persiapan kedua adalah ilmu. Kita sambut Ramadan dengan memiliki dan mengetahui ilmu seputar ibadah di bulan Ramadan. Dengan ilmu yang baik, kita bisa mengerjakan ibadah sesuai perintah Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan berikutnya yang ketiga adalah persiapan fisik. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Hadis riwayat Muslim. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hal ini memberikan motivasi bagi kita untuk menjadi orang beriman yang sehat, sehat jasmani dan rohani. Berbagai ibadah yang kita kerjakan, termasuk di bulan Ramadan, menuntut kebugaran fisik dalam mengerjakannya. Puasa di siang hari dan salat tarawih dan ibadah lainnya akan sanggup kita laksanakan dengan baik manakala kita memiliki kondisi fisik yang sehat. Dan persiapan yang keempat yang tidak kalah pentingnya dalam persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah persiapan aktivitas. Sudah sewajarnya jika pengurus masjid atau musalla menyusun kepanitiaan dan rangkaian-rangkaian kegiatan di bulan Ramadan, berbuka puasa bersama, tadarus Al-Quran, memperdalam Al-Quran, mengadakan ceramah-ceramah subuh dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran di dalamnya dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketentraman pada mereka, diliputi oleh rahmat Allah dan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka ke hadapan makhluk-makhluk seisinya dengan penuh kebanggaan. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malikin. Jika seorang hamba telah menghatamkan Al-Quran, didoakanlah baginya 60.000 malaikat ketika khatamnya itu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadirin rahimakumullah, dengan tibanya bulan Ramadan ini, semoga kita mampu menata niat dan hati. Kita bekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, dan kita juga jaga kesehatan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu syahadata man amana bihi wa aslam wa hada man kafara bihi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ma adha dahrun wa azlam wa ala mahalahum yawm asy-syafa'ati wa akram. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنى والسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.